Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat serta taufik pertolongannya pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat memakmurkan Baitullah dengan serangkaian kegiatan amal soleh, mulai dari sholat berjamaah, sholat sunnah, terlebih dilanjutkan dengan majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita menjadi amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya terlimpah pada kita sekalian, mulai dari kehidupan dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita awali ngaji kita dengan kita baca doa raditu billah dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selamat paginya untuk kita wasmi. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin ya rabbal alamin. Niku termasuk azkar sobah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Banyak kata bacaan zikir pagi dan petang, di antaranya niku. Allahumma bika asbahna, ya Allah karena Engkau aku berada pada waktu subuh. Tadi malam kita semua mati sementara, sampai kita nanti terangkan orang tidur itu ibaratnya seperti kita sedang mati. Alhamdulillah roh kita dikembalikan oleh Allah, sehingga mau umusare mau sebuno batu sare bertentu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah amatana, setelah kita mati. Karena orang tidur ibaratnya kita mati. Alhamdulillah roh kita oleh Allah dikembalikan. Wau selalu mimpi tenggudi, bapak-bapak mimpi tenggudi. Tolong terbalan. Kemudian napa Ustaz kula niku duwe donga jenenge donga setir mimpi. Ya mimpi nanti maca donga dilare dikabulke. Bapak Ibu dan jamaah sedaya, pada waktu pagi kita mengakui karena Allah, sore pun karena Allah, hidup pun kita karena Allah, dan mati pun karena Allah. Sehingga semua aspek hidup kita sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, pagi hari ini ngaji kita mengingatkan saja, karena mungkin pernah diterangkan, dijelaskan kaitannya dengan keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan yang disebut oleh Allah
arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingatkan ini supaya kita ada ghirah, ada semangat untuk menambah kebaikan, menambah amal soleh, memuliakan bulan ini, bulan Rajab. Next, Mas. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 kaitannya dengan Allah menerangkan bulan-bulan yang dimuliakan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Yaitu ketetapan Allah tatkala Allah menetapkan, menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram bukan haram dilarang bukan, tapi haram artinya mulia. Sehingga disebut sebagai arba'atun hurum. 12 bulan kalau menurut perhitungan peredaran matahari kita mengenal ada Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember. Kalau bulan dalam perhitungan Komariah, perhitungan bulan yang kita kenal ada bulan Muharram, terus nama Bu? Apa bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Arabnya mungkin namanya Jawa ini siapa? Suro, Sabar, Mulut, Mulut, Tilawat, Tilakir, Rajab, Ruwah, Qasa, Sawal, Dzulqa'dah, Besar. Jawa siapa? Itu bulan-bulan menurut Komariah peredaran bulan dalam kalender Islam. Bulan Islam kita mengenal ada 12 bulan. Ya memang itu ketetapan dari Allah. Peredaran dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itulah sunnatullah. Allah di dunia ini menetapkan ada yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, ayat yang difirmankan, yang itulah dalam kitab suci Al-Quran, ayat qauliyah. Yang kedua ada ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Ayat di alam semesta semua ini adalah juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu maknanya tondo-tondo kekuasaan Gusti Allah. Yang di ayat kauniyah itu di sana Allah menetapkan dalam bahasa kita disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah. Dalam bahasa orang umum sering mereka nyebutnya hukum alam, hukum alam. Contohnya apa? Air itu oleh Allah dibuat sunnatullahnya apa? Air itu dari atas mesti mencari ke bawah, ke titik yang lebih rendah. Itu sunnatullah. Bukan iso diakali, iso munggah terpedul meneh. Lah nek apa air mancur itu, ya munggahnya pedul meneh. Karena sunnatullahnya itu air itu dari yang tinggi ke yang rendah. Maka kemudian kalau dalam peredaran sunnatullah itu kemudian ada yang diganggu dalam tanda kutip, maka ya air akan mencari dalam posisinya tetap mencari sunnatullah. Misalnya pun nih kasus kemarin kasus banjir bandang di Sumatera nih, karena manusia merusak alam, merusak lingkungan, merusak hutannya, padahal hutan itu sunnatullahnya tinggal nyegah banyu benura milik 12 karena ada pohon itu. Lah nek ini ditegor pohonnya dihilangkan di banyune melayu sakarepe dhewe. Karena apa? Karena tidak ada yang menahan. Karena yang menahan itulah sunnatullah. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itulah juga termasuk ayat-ayat tanda kekuasaannya Allah. Jadi kita dapat merenungkan Bapak Ibu, mengambil iktibar pelajaran, ada ayat yang qauliyah yang tertulis dalam firman Allah dalam Al-Quran itu juga luar biasa. Dikaji dari awal sampai sekarang,
ilmu qiraat, ilmu tata cara baca Al-Quran itu luar biasa, nggak habis. Kemudian maknanya, kemudian kandungannya, kemudian dari sisi balaghah sastranya, belum lagi dari sisi kandungan ilmiahnya. Kandungan ilmiahnya itu dari sudut berbagai macam sudut bisa dikaji dan tidak akan habis. Itulah luasnya ilmu Allah dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah termasuk mukjizat terbesarnya Kanjeng Nabi yang ditinggalkan, yang terus membersamai kita sampai hari kiamat. Itulah keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW, diberikan mukjizat yang umatnya senantiasa bisa melihatnya, bisa menganalisanya, memikirkan. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Bapak Ibu, Nabi Musa misalnya pun diberikan mukjizat apa Nabi Musa? Tongkat diantaranya kan, beberapa diantaranya tongkat. Itu yang hebat itu bukan tongkatnya Bapak Ibu, karena tongkatnya sekarang kan masih ada di museum di Turki. Tongkat itu sekarang digumukul segoro ya segoro ini betul sat. Padahal dulu gumukul segoro ini sat. Saat ini gumukul uang yang dijual kenal ini. Karena yang hebat bukan tongkatnya itu, yang hebat Gusti Allah memberikan mukjizat pada kekasihnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian ketika dipukulkan di lautan, lautnya kemudian mengering, kemudian menjadi jalan. Yang dipukulkan lagi kemudian lautnya jadi lautan lagi. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu yang kadang yang percaya hanya yang melihatnya. Bahkan yang melihat pun kadang profesi nggak percaya, Pak. Bapak Ibu, kenapa kita membaca Qissatul Anbiya wal Mursalin, kisah-kisah para nabi dan para rasul, kan banyak orang yang melihat mukjizat langsung. Ya ada yang langsung beriman, namun banyak juga yang tidak beriman. Malah komentarnya elek banget, Pak. Ketika para nabi, para rasul diperlihatkan mukjizat, komentarnya gimana? Wah, sihirmu hebat ya, dikira sihir, padahal itu mukjizat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kembali pada ini Arba'atul Hurum, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan mulia. Nomor lawan itu. Next mas. 4 bulan yang disebut sebagai Arba'atul Hurum, ada 3 bulan ini yang berurutan. Next. Yang berurutan dan 1 yang tidak berurutan, yang terecel ini, menyendiri. Apa itu yang berurutan? Adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian ada Muharram, yang keempat Rajab. Yang 3 itu berurutan Rajab, Ruwah, Dzulqa'dah, Besar, Suro, yang bahasa Jawa ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu 3 yang berurutan, gandeng, berurutan. Kemudian yang 1 Rajab itu terecel, menyendiri, tidak gandeng dengan yang 3 bulan itu. Itulah 4 bulan yang tadi dalam ayat surat Al-Baqarah tadi disebut sebagai Arba'atul Hurum, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Next. Tentang bulan Rajab, Bapak Ibu, disebutkan Qila li Rasulillah, ditanyakan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lima sumya Rajab, wahai Rasulullah, kenapa tahu bulan ini disebut sebagai bulan Rajab? Li'annahu yurtahabbu fihi khairan katsiran li Sya'ban wa Ramadan. Bulan ini disebut sebagai bulan Rajab karena di dalamnya itu ada banyak keutamaan. Ya, keutamaan yang di dalamnya itu untuk kebaikan nanti di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, karena Rajab ini Bapak Ibu sebenarnya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, Rajab yang lain secara bahasa Rajab itu maknanya yang dimuliakan atau diagungkan, Dalam sejarah Bapak Ibu, orang
disyariatkannya ajaran Islam, orang kafir Mekah itu mereka sudah tahu kalau bulan Rajab itu bulan mulia. Sehingga sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, orang-orang Mekah itu sudah memuliakan bulan Rajab. Sasi Rajab itu sudah dimuliakan. Dengan apa? Dengan mereka membuat kesepakatan, pokoknya kalau bulan Rajab kita tidak akan berperang. Karena dulu orang jahiliyah Bapak Ibu itu punya hobi. Hobi ini apa? Perang. Hobi kok perang itu. Hobi kok gelut. Antar suku, antar kabilah mereka sering berperang. Menunjukkan eksistensi sukunya, aku adalah suku yang paling kuat dan seterusnya. Sehingga orang-orang jahiliyah itu mereka bangga kalau memiliki anak laki-laki, karena orientasinya wah dia anak lanang iso maju perang, bisa maju perang. Sehingga dalam sejarah Bapak Ibu, orang kafir Mekah itu ketika mereka memiliki anak perempuan itu mereka kok garbane melahirkan, kok anaknya anak itu, ketika anaknya laki-laki mereka langsung senang, bergembira. Tetapi ketika anaknya itu perempuan, mereka mukanya masam itu dulu, ya kecut. Mukanya kok mereka senang, bahagia anaknya itu betul bahagia. Termasuk dalam sejarah pun Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ketika masih jahiliyah, beliau pernah membunuh putrinya. Kenapa? Karena yaitu orientasi orang jahiliyah itu dulu ketika punya anak kok perempuan, pikiran wah ini sesuk raiso maju perang. Ketika anaknya laki-laki dia bangga karena ini akan memperkuat sukuku, kabilahku, besok iso maju perang. Padahal saat ini Bapak Ibu misalnya pas perang kalau ini Iran kali Israel kali gitu. Justru tentaranya saya mengoperasikan rudal, jeblannya tentara putri-putri. Gimana tuh? Jadi kalau saya mengendalikan drone, mengendalikan rudal itu tidak laki-laki tapi malah tentara perempuan mengendalikan itu. Saat ini kan perang lah kudu mangkat medan perang. Perang ini sekarang bisa dari rumah. Jadi kalau ini pas perang Israel kali Iran itu kan dari rumah masing-masing, sing mangkat rudale sendiri-sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ya kaitannya pun dengan Rajab. Rajab bermakna dimuliakan atau bermakna diagungkan. Itulah makna dari sisi bahasa bulan Rajab. Next. Lagi kaitan dengan Rajab. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Jailani, yang wajib coba ngarani Jailani. Sebenarnya betul Jilani. Kenapa Jilani itu nama kampung? Kampungnya Syekh Abdul Qadir itu Jilani. Sehingga Jilani itu menunjukkan daerahnya, kampungnya itu Al-Jilani. Beliau wafat tahun 561 Hijriah yang disepakati oleh para ulama semuanya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diberikan gelar Sultanul Aulia, penggede ini atau sultannya, ketuanya para wali kan banyak, bukan wali murid loh, bukan wali santri, tapi ini wali kekasih Gusti Allah. Itu disepakati ketuanya, sultannya itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena nanti di kalangan para ulama ada mereka diberikan laqab gelar, misalnya pun Syekh Abdul Qadir gelarnya Sultanul Aulia, sultannya ketuanya para wali. Imam Al-Ghazali gelarnya apa? Hujjatul Islam, hujjahnya yang bisa memberikan hujjah niku argumentasi, argumen ahli debat niku Imam Ghazali. Kenapa diberikan gelar Hujjatul Islam Imam Ghazali? Karena beliau dalam suatu riwayat para wali ini, suatu saat pernah ketika Rasulullah niki dalam Kishatul Aulia
riwayatnya para wali kekasih Gusti Allah itu Imam As-Sadzili yang dalam ilmu tasawuf itu ada tarekat Sadziliyah. Itu pernah ketika beliau di Mina, Bapak Ibu kemudian nalika haji rumiyin di Mina ada masjid putih gitu ya, masjid putih itu masjid di Mina. Nah, Imam As-Sadzili pernah di masjid itu keturun. Nah, jadi pas ketika di Mina itu keturun. Nah, dalam keturun ini dua itu Imam As-Sadzili itu mimpi. Dalam mimpinya beliau melihat Kanjeng Nabi Rasulullah di daerah para sahabat, dan di situ kemudian Kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Ini dalam mimpi wali, Pak. Mimpinya wali itu diceritakan dalam kitab. Maka kemudian Imam As-Sadzili itu melihat Rasulullah dialog ngobrol kali Nabi Musa. Kemudian diceritakan bahwasanya, hei Rasulullah Muhammad, katanya engkau memiliki ulama yang engkau sebut sebagai ulama itu setingkat dengan nabinya Bani Israel. Nabi Musa kan nabinya Bani Israel kan ratrimo, mosok nabi Bani Israel kok dipadake mingkar ulama. Coba mana buktinya, siapa ulamamu yang engkau katakan sebagai setingkat dengan nabinya Bani Israel? Maka ketika itu Kanjeng Nabi manggil Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini dalam mimpi loh, Pak. Aku ditakluk umurnya kan begitu zaman dulu, dan ini konteksnya dalam mimpi ini para wali, mimpinya para wali. Maka kemudian dalam dialog itu ya, Nabi Musa alaihissalam disuruh diskusi bukti kealiman Imam Ghazali, maka betul kemudian ditanya dalam dialog itu ditanya, siapa namamu? Maka Imam Ghazali kemudian menjawab, nama saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jenengan doa, jeneng asli kan Abu Hamid, bapakne Muhammad, mbahne Muhammad, mbah buyute ya Muhammad. Wong arane jenenge anake ro bapakne ro mbahne kan padha-padha gitu. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ghazali itu Ghazala, itu nama kampung daerah Ghazali. Sebagai Ghazali. Nek teng Jerman Ghazali itu dari merek sepeda Pak nggih. Napa Gazelle. Gazelle dan kata Ghazali ini karena beliau terkenal di Eropa itu terkenal Ghazali ini. Pak Budoyo Gazelle kata Pak nggih. Bukan yang ngeriin wah sepedaku Gazelle ya. Ini kata Ghazali dan kata Ghazali. Maka komentarnya Nabi Musa dalam mimpinya itu, engkau ini gimana? Hanya ditanya satu kok jawab malah pirang-pirang. Jawabnya pirang-pirang, itu dijelaskan. Namun cerdasnya Imam Ghazali, ini saya mendingan panjenengan ketika ditanya Allah, ditanya satu tapi jawabnya juga macam-macam. Dalam surat Toha ini ketika Nabi Musa ketika menerima wahyu di Bukit Tursina, empat dari situan mungkin kan mendapatkan wahyu kitab Taurat. Ketika ditanya, maaf ya Musa, apa yang kau bawa itu hai Musa? Karena Nabi Musa kan bisa tekan. Jawabnya Nabi Musa, oh ini ya Allah, ini tongkat saya ini, tekan saya ini untuk saya mengembalakan kambing, untuk mencari rumput macam-macam. Lah engkau menjawabnya mas seperti itu dengan Gusti Allah. Ketika Nabi Musa, wah jebulane cek tenan, kowe cek pinter. Ketika itulah sejak itu maka kemudian Imam Ghazali karena sebagai memberikan hujjah alasannya ketika berdialog dengan Nabi Musa dalam mimpinya, Imam Abu Hasan Asy'ari itulah kemudian disebut sebagai hujjatul Islam. Memang beliau seorang ahli luar biasa dari sisi konteks keilmuannya. Imam Ghazali itu
luar biasa karya-karya beliau ketika memberikan argumen, memberikan jawaban terhadap para filosof Eropa. Itu beliau memberikan argumen yang luar biasa, sehingga Imam Ghazali itu kemudian disebut sebagai hujjatul Islam, orang yang memberikan hujjah. Dalam kisahnya wali tadi Pak, Imam As-Sadili tadi, itu yang mengherankan lagi gitu Pak. Kita kan mimpi di masjid Mina, di Mina itu beliau mimpi ketika beliau terbangun itu, beliau dibangunkan oleh yang menjaga masjid, marbotnya masjid itu bangun ketika bangun, hei Imam, gimana ceritanya Imam Ghazali? Padahal ini mimpi loh gitu. Nah ini wali sing jaga masjid juga wali, sesama wali ngerti mimpi wali ini juga. Gimana ceritanya Imam Ghazali tadi? Padahal mimpi belum diceritakan siapa-siapa. Itu dalam Kisahul Karamatul Auliya, kisahnya, keramatnya, karomahnya para wali, termasuk tadi Imam Abu Hasan As-Sadili. Balik pada ini jadi wangsul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau memberikan makna Rajab itu kan terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra, Jim, dan Ba. Maka kata Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Farajabu salah satu ahrufin. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Kata beliau, Ra'un, yang pertama adalah Ra, yang berarti Ra'un wahim wa ba. Farra'u rahmatullah. Ra yang pertama maknanya adalah rahmatullah, karena dalam bulan Rajab ini Allah banyak menurunkan rahmatnya. Ini dalam makna menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajab itu ada 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra berarti rahmatnya Allah, rahmatullah. Wajib maknanya judullah. Judullah itu maknanya kemurahan, kedermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam bulan Rajab ini Bapak Ibu, Allah memberikan kemurahan dengan ampunannya. Ampunannya ini Allah berikan di bulan ini yang luar biasa, termasuk ketika orang melaksanakan berbagai macam amal kebaikan. Ini Allah sungguh sangat mencintainya ketika hambanya melakukan amal-amal kebaikan di bulan ini, sehingga Jim Rajab bermakna judullah. Kemudian terakhir Ba, wal ba'u maknanya birrullah azza wa jalla. Maknanya Ba berarti kebaikan dari Allah. Betapa baiknya Allah, orang yang dosanya apapun besarnya, ketika orang ini mau bertaubat, memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajab itu bermakna rahmatullah, rahmati Gusti Allah. Yang kedua judullah, kemurahan, kedermawannya dari Allah. Yang ketiga adalah birrullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita akan memuliakan bulan Rajab ini? Kalau dipersingkat Bapak Ibu, cara memuliakan bulan Rajab itu hanya dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, memperbanyak amal saleh. Yang kedua, mencegah berbuat dosa atau maksiat. Taatnya ditambah, maksiatnya dicegah, maksiatnya dikurangi. Itu saja sebenarnya dalam kita memuliakan bulan Rajab ini. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, memang banyak hadis kaitannya dengan keutamaan bulan Rajab. Itu banyak hadisnya itu bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah. Hadisnya ada yang dhaif, ada bahkan ada yang maudhu. Maudhu itu bukan hadis diakukan hadis, bukan hadis diakukan hadis, bukan sabdane Kanjeng Nabi diakukan sabdane Kanjeng Nabi. Maka kita tidak mengamalkan yang itu pun, bukan sah mengamalkan yang itu, tapi kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih yang secara umum ada perintah umum apa kita di bulan-bulan mulia 4 bulan termasuk Rajab ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Apa
apapun nanti bentuknya, apapun bentuknya, niatkan untuk mengisi kemuliaan bulan Rajab ini. Yang kedua, mencegah berbuat dosa atau maksiat. Kalau mencegah, menghilangkan sama sekali mungkin kita ya menungso biasa, mungkin sulit nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang orang berbuat dosa maksiat itu terkadang orang kudono koncone, gitu. Pernah kita ceritakan ya. Kalau dulu orang rasan-rasan gitu ya, ngerasani ghibah, niku kudono koncone nek wong biyen. Simbah-simbah biyen kemudian nek barono nang kampung ana sing digawe ewo gitu. Biasanya terus kalian apa Bu? Kalian petan gitu. Kalau sekarang simbah-simbah itu jadwalnya karpetan, maka biji wong itu jenenge ghibah. Ngrasani nang biyen kudono koncone. Lah nek sakniki kita bisa ghibah, iso ngrasani, bahkan iso fitnah ngatos-atos niki dengan apa HP yang kita pegang itu gitu. Itu tanpa sadar terkadang kita iso melu ghibah berjamaah begitu. Ngatos-atos ini hati-hati kita. Iso ghibah berjamaah bareng-bareng karena sudah komen kan bahasa Indonesia Raya. Atau bahkan khawatirnya nanti bisa fitnah berjamaah. Yang dibahas itu fitnah ternyata. Kenapa bedanya ghibah kali fitnah? Oh, kalau ghibah itu betul-betul nyata kejadiannya, memang ada orang mencuri, kemudian kita ngomong gitu kan, itu memang betul kejadiannya si fulan itu mencuri, betul. Itu jenenge ghibah, membicarakan sesuatu fakta yang andai kata orang yang kita bicarakan itu dengar, itu kurang senang. Ini jenenge ghibah, ngomong ke opo enenge eleke liyan, ini jenenge ghibah. Kalau fitnah itu kita membicarakan yang sebenarnya tidak dilakukan orang itu. Ya, kita nyatakan tadi kita membicarakan si fulan, kita dituduh fulan itu mencuri, padahal bukan mencuri. Itu kan jadi fitnah. Nah, ini kita hati-hati dalam HP kita itu ya, dalam HP kita itu karena HP kita itu ibaratnya kan alat ya, alat itu tergantung. Ibaratnya ibu punya pisau. Pisau itu bisa bermanfaat di raja-raja memasak gitu, bermanfaat. Tapi kalau pisau itu untuk melukai orang, ya nyilakan, membahayakan. Ketika untuk nujes dia, untuk mencelakai orang lain, membahayakan. Tapi ya bermanfaat ketika itu. Maka HP ini Bapak Ibu, HP kita itu ya bisa bermanfaat. Kalau HP di situ ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, bahkan HP yang seperti ini muat kitab lemari lebih bisa muat. Kita isi PDF kitab-kitab, ada tafsir, ada hadis, ada macam-macam muat. Itu manfaat. Tetapi ketika dalam HP ini kita gunakan untuk sesuatu yang tidak benar, ya maksiat ya gampang, apa nih pengen berita kriminal, mereka berbuat kriminal maksiat dengan Kang Senani yang buat HP ini, Kang Senani yang buat HP ini, maka tergantung mari kita gunakan ya. Maka di bulan Rajab ini Bapak Ibu monggo HP kita gunakan ya dengan untuk kebaikan. Bapak di medsos yang membuat kita tidak tenang hatinya, wis rasa melu-melu bahas nopo sing kira-kira marai itu perkara itu nggak usah dibahas, apalagi sesuatu yang memang itu jelas-jelas dosa dan maksiat. Itu dua hal ini. Next, namun kalau kemudian akan kita lebih spesifik lagi Bapak Ibu, di bulan Rajab ini diantaranya kalau ingin kita detailkan lagi, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak, yang pertama kita memperbanyak istighfar yang sudah biasa kita baca astagfirullahaladzim. Kalau yang lebih komplit lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih top lagi sayyidul istighfar, ya, penggedene istighfar. Nanti kita ada lagi. Kemudian di bulan Rajab ini Bapak Ibu kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah terkait yang sudah biasa kita lakukan, misalkan ada Senin, ada hari Senin,
Kalau hari Kamis kita nek Senin Nyenin, nek Kamis Senin Kamis, atau Ayyamul Bid, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Itu yang sudah rutin. Maka di bulan Rajab ini sambil diniatkan, di samping itu kita niatkan untuk mengisi bulan mulia bulan Rajab. Di samping selain Senin Kamis Ayyamul Bid, kita boleh puasa selain hari Senin dan Kamis. Namanya puasa sunnah mutlak. Kan ada sholat sunnah mutlak ya. Napa niku sholat sunnah mutlak? Oh, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya apapun. Kan ada sholat sunnah yang ada sebabnya. Misalipun kita masuk masjid, kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Senajan musola, niat di sholat tahiyatul masjid lebih dengan tahiyatul musola. Niat tahiyatul masjid. Karena sholat sunnah mengiringi sholat wajib, namanya sholat sunnah rawatib. Kemudian ada tahajud, ada witir, ada duha, ada sholat sunnah hajat, gitu. Kemudian ada sholat istisqa, minta hujan, saat ini bukan malah banjir lagi. Lain-lainnya itu yang sholat ada sebabnya. Namun ketika nggak ada sebab apapun, wah aku kok pengen sholat malam, niatnya apa? Sholat sunnah mutlak jenenge. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya apapun. Nah, termasuk puasa Bapak Ibu, ada puasa sunnah namanya puasa sunnah mutlak. Misalipun pas hari Selasa habis subuh kita belum minum, belum makan apapun, kemudian wah tak niat poso sisa ansar niat ingsun poso kali niat atine niat ingsun poso sunnah mulia kisah Rajab ansar, walaupun hari Selasa, hari Rabu gitu, hari Ahad. Nah ini sebagai kita benar siapin ya, buat disiapi makan bersama. Atau hari Jumat. Kalau hari Jumat Bapak Ibu puasa pas hari Jumat itu nek saged jangan sendiri Jumat toh. Nek saged Jumat itu digandeng karo kemise atau digandeng karo sekune. Sehingga Jumat itu walaupun ketika puasa sendiri juga boleh, cuman anjurannya ketika Jumat itu digandeng. Jumat karo Kemis atau Jumat karo Sabtu niku. Nah, itu puasa-puasa sunnah, monggo nanti di bulan Rajab ini kita perbanyak. Di samping tadi ada Senin, ada Kamis, Ayyamul Bid, termasuk hari-hari lain, niatnya untuk memuliakan, mempertambah, menambah kebaikan di bulan Rajab ini. Yang ketiga memperbanyak sedekah. Sedekah dengan kalau ada harta dengan harta kita, karena sedekah itu maknanya luas, lebih luas dari sekedar infak. Kalau infak itu biasanya dengan harta, dengan uang, tapi kalau sedekah itu maknanya bisa luas. Karena sedekah bisa dengan harta kita, dengan uang. Sedekah ibu-ibu punya makanan, sedekah makanan. Sehingga Kanjeng Nabi itu menganjurkan ketika masak itu kon pokai dudui. Siti Aisyah nek masak dudui pokai hono. Kenapa dengan pokai dudui? Nanti bisa dibagikan pada orang lain sedekah makanan. Walaupun kalau di tempat kita sini betul umum ya. Kalau di kampung-kampung dulu itu kan mesti ya sedekah. Namun sekarang itu di eranya ada kulkas, ada lemari es. Itu kalau dulu sebelum era kulkas itu kan punya makanan berlebih mesti dibagikan ke tonggone, tetangganya terus ya. Karena wah tidak salah basi tak neh. Nek saat ini apa? Wah disimpan, disimpan. Ngantos kucing itu nang komanan saat ini. Karena makanannya sudah apa? Ikannya di presto. Sak balu-baluin tak sisa. Kucingnya kan bagian. Termasuk sedekah. Sedekah bisa dengan harta, termasuk dengan tenaga, gotong royong kalau ada apa kita dengan tenaga kita. Dengan kita memberikan urun rembuk nasihat itu juga termasuk cara sedekah. Termasuk bacaan-bacaan doa, zikir, wiridan itu juga dicatat sebagai sedekah. Sangat luas makna sedekah. Bahkan
Kita ketemu orang dengan menyapa tersenyum itu pun bisa dicatat sebagai sedekah. Kalau niatnya dalam rangka memuliakan orang lain, ya, dengan hati yang pernah kita sampaikan itu, Kanjeng Nabi ngendika, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, di hadapan temanmu itu bernilai sedekah. Nah, ini kudu kancane lho iki. Nggih, kudu kancane. Karena di era sekarang oke wong buyang-buyu ning dhewe, maca WA dhewe, buyang-buyu. Ning nek ketemu kancane malah ora guyu, ora mesem. Lah ketika kita maca WA kok guyu niku ora oleh jajan. Mergo masing kirim WA kan betul ngerti. Tetapi ketika kita ketemu orang menyapa tersenyum itu dicatat sebagai sedekah. Ngendikan Nabi itu tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Itu konteksnya dulu gitu. Asbabul wurudnya hadis itu ketika ada orang ketekan tamu, ya, kedatangan tamu, maka ketika engkau punya untuk nyuguh, nyuguh tamu, maka suguh tamu itu ikram doyuh, mulyake tamu nyuguh. Tetapi ketika tidak ada yang nyuguh tamu, maka suguh tamu itu dengan muka yang menyenangkan, dengan tersenyum. Dengan tersenyum itu penting, sehingga senyum kita di hadapan orang lain, saudara kita itu dicatat sebagai sedekah. Sehingga kalau sedekah duit kok koyo nanggo orang duit-duit, ya oke biar mawon gitu. Ning niku mau kudu ana kancane, harus ada orang lainnya. Niki, sehingga makna sedekah ini sangat luas. Monggo amal-amal soleh kita perbanyak di bulan Rajab ini. Next. Dan amal soleh lainnya ini yang sangat luas. Intinya amal-amal kebaikan di bulan ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Next. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tadi yang bacaan Sayyidul Istighfar. Satu baris lagi, satu. Ini bacaan Sayyidul Istighfar, mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Monggo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang disebut Sayyidul Istighfar, penggede istighfar, paling top-topnya istighfar ini. Oleh Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Nah ini moga nanti sering dibaca di bulan Rajab ini pada waktu pagi, pada waktu sore mungkin dibaca. Kalau ingin cepat hafal kalian dilakukan biasa. Okay. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ya Allah ini menghadapi lagu menghadapi lagu nih saya ini pas ini sampai ila anta. Monggo nanti ini dihafalkan, nanti ini materinya kita share di makin asik tereng apa dihafalkan Sayyidul Istighfar.
yang sudah hafal monggo nanti tinggal diamalkan, sering dibaca. Dalam hadisnya Bapak Ibu, orang yang pada waktu pagi kok membaca Sayyidul Istighfar ini, maka di hari itu andai kata orang itu ditimbali Allah, artinya meninggal, maka orang itu dicatat min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Allahumma amin. Kalau dibaca waktu sore, maka sampai paginya itu andai kata orang itu kabundut, maka dicatat min ahlil jannah. Oke. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Next. Masih ini artinya, tadi kan teksnya, kalau ini artinya, arti Sayyidul Istighfar, maka saya di bawah kaitannya dengan makna Sayyidul Istighfar. Next. Termasuk ini Bapak Ibu, di bulan Rajab ini juga kita di samping tadi ada Sayyidul Istighfar, ada istighfar yang juga diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah sering membaca ini, yang ini pendek, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, ya Allah kasihanilah aku, rahmatilah aku, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Nah, ini dibaca next verse, ada tulisannya. Nah, ini kalau bisa pada waktu pagi dibaca 70 kali. Sore itu bisa habis asar atau habis maghrib, nek boten cepat habis isya juga asar gitu. Pagi habis subuh, ketika pas dolan dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau dibaca boten nganti 5 menit, boten nganti 5 menit itu sudah kita 70 kali. Monggo sekarang kita baca bareng-bareng ya, makin pirang menit coba baca 70 kali. Niat niki maknanya, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah kasihanilah, rahmatilah aku, ya Allah terimalah taubatku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Ya Allah. Kalau menit, macam 30 nih. Kali dihayati di resepi makna ibu Rabbighfirli, ya Allah patuko paling paham dumateng warhamni, ya Allah paling kawalasan dumateng wa tub alayya, ya Allah mugi patuko tampi taubatku. Itu makna doa 3 ini yang termasuk maksur yang diajarkan Rasulullah, kanjeng Nabi nanti lenggah nih maos niki ping 70. Kalau pas longgar esuk pun maos. Terus lah kesusu gimana dikondol diganti. Bersubuh setelah nonton acara gimana kalian laku bareng tim ansar. Dan yang maos niki dalam rangka ngokeh-ngokeh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena dengan taubat kita beristighfar pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, kalau orang itu mau bertaubat, maka ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Dalam hadis qudsi Allah mendikan, andai kata manusia itu datang kepadaku sepenuh langit dan bumi dosanya, kata Allah, ampunanku lebih banyak dari itu semua. Maka dalam surat Az-Zumar juga, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53 ini sing marake awake dhewe ayem. Senajan dosane dhewe oke kaya apa, kalau kita mau bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa kita. Ini pemurah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita ayem. Senajan awake dhewe oke dosane, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir terkait dengan masih kaitan dengan Rajab, Bapak Ibu, di bulan Rajab ini juga monggo nanti kita perbanyak mohon kebaikan, keberkahan. Allah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa dibaca di era tabi'in, itu ada yang baca doa itu kemudian diajarkan pada kita semuanya. Moga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa tinggal pujian yang asal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab. Berkah itu napa? Ziyadatul khair ya. Nanti diterangkan berkah itu tambahan kebaikan, sehingga kita mohon pada Allah agar di bulan Rajab ini ada tambahan-tambahan kebaikan bagi kita semuanya. Nah, kemudian ada tembung dari barokah, itu ada tembungan berkah. Kampung-kampung dan tenduri kemudian diberikan berkah. Kenapa disebut berkah? Karena itu kebaikan untuk sahibul bait, untuk tuan rumah. Dengan apa? Dengan sedekah itu. Ngetoknya berkah, ngetoknya sedekah, tambahan kebaikan karena sedekahnya itu, maka ini disebut berkah. Wa Sya'bana, di samping bulan Rajab kita juga mohon diberikan keberkahan bulan Sya'ban nanti. Ruah, Rajab ruah. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita jadi Bapak Ibu persiapan menyambut bulan Ramadan ini, Rasulullah memberikan tuntunan pada kita mulai bulan Rajab ngeten iki. Sasi Rajab itu wis ngangen-angen Ramadan, ngangen-angen oleh Lailatul Qadar. Dan sekarang kita persiapkan, para ulama memberikan tamsil, ibaratnya bulan Rajab ini adalah bulan menanam, nandurin sasi Rajab niki nandur. Kemudian nanti di bulan Sya'ban, bulan Ruah itu menyiangi. Menyiangi itu apa? Memupuknya, matun, daun, gerabuk. Nah, itu nanti bulan Ruah menyiangi. Nah, kemudian nanti bulan Ramadan itu bulan kita memanennya, dengan Allah memberikan kemurahan yang sangat banyak khusus untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita semuanya yang dapat kita syukuri, kita persiapkan dari saat ini dari sekarang. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin demikian untuk ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan tambah semangat kita, gairah kita untuk kita mengisi bulan-bulan mulia, terutama bulan Rajab ini dengan berbagai amal soleh,
amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Moga pada kesalahan kita berdoa mohon pada Allah agar kita diberikan tambahan kebaikan, termasuk pagi ini kita diminta untuk mendoakan keluarganya Bapak Haji Mursyid yang juga bersedekah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keluarganya diberikan tambahan kebaikan, keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa ikram wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atina min 'ibadika salihin min 'ibadika muttaqin min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.